Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah. Berkat limpahan dan rahmatnya, kita masih bisa berkumpul dalam Zoom meeting kita pada kali ini. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat beserta salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen dan digitalisasi perpustakaan, Ibu Dr. Sulastri SPD MPD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izin perkenalkan saya Aulia Hanifah dengan NIM 24002096 dari sesi 27. Di sini saya ingin menjelaskan materi manajemen dan digitalisasi perpustakaan dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan pada semester ini. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan 14 materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen perpustakaan, yang kedua sejarah perpustakaan, materi yang ketiga dasar hukum perpustakaan sekolah, yang keempat perencanaan perpustakaan, yang kelima pengorganisasian dan juga kepemimpinan perpustakaan, yang keenam koleksi perpustakaan, yang ketujuh klasifikasi perpustakaan, yang kedelapan katalogisasi perpustakaan, yang kesembilan pelayanan perpustakaan, yang kesepuluh peralatan dan bahan-bahan perpustakaan, yang kesebelas perlengkapan dan tata ruang perpustakaan sekolah, yang ke-12 konsep dasar dan komponen perpustakaan elektronik atau digital, yang ke-13 program gerakan literasi sekolah, dan yang terakhir yaitu yang ke-14 penjaminan mutu perpustakaan sekolah. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen perpustakaan. Di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian manajemen perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat menyimpan, mengolah, dan mencari informasi, di mana informasi tersebut dapat berbentuk bahan bacaan tercetak seperti buku, jurnal, referensi, dan lain-lain, maupun juga ada bahan bacaan dalam bentuk elektronik seperti e-book, e-jurnal, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah berfungsi yaitu sebagai sarana penunjang pendidikan, pencatatan pelestarian pengetahuan, sumber pembinaan kurikulum, sarana proses belajar mengajar, sarana rekreasi, sarana penanaman, dan juga pengembangan minat baca, dan juga lain-lain. Submateri selanjutnya yaitu konsep perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah salah satu unit kerja di sekolah yang mengolah koleksi bahan pustaka seperti bahan buku non-cetak maupun cetak, di mana untuk menunjang proses belajar mengajar, penelitian, pengembangan diri, dan rekreasi peserta didik serta guru. Selanjutnya, aspek-aspek manajemen perpustakaan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga penganggaran atau budgeting, yang keempat kepemimpinan, yang kelima pengawasan atau controlling, dan aspek yang terakhir yaitu penilaian atau evaluating. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan pustaka. Yang pertama yaitu bahan cetak. Di antaranya ada buku, majalah, surat kabar, dan juga laporan. Yang kedua, jenis bacaannya yaitu non-cetak. Yang pertama, contohnya video, kaset, dan piringan hitam. Jenis bahan pustaka selanjutnya yaitu mikro, di mana dengan alat bantu micro reader untuk elektronik bisa dengan komputer atau CD-ROM player. Sebab berikutnya yaitu manfaat perpustakaan sekolah. Yang pertama yaitu sumber kegiatan belajar mengajar, memperluas pengetahuan pada setiap bidang studi. Yang ketiga, mengembangkan minat dan budaya membaca. Dan manfaat yang terakhir yaitu membantu siswa mencari informasi di perpustakaan. Itulah beberapa manfaat perpustakaan sekolah dan juga masih banyak manfaat lainnya. Itulah materi pada bab pertama tentang konsep dasar manajemen perpustakaan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sejarah perpustakaan.
Yang pertama, sejarah perpustakaan di dunia. Sejarah perpustakaan di dunia ini bermula sejak zaman kuno ketika di mana manusia mulai merekam pengetahuan dalam berbentuk tulisan. Perpustakaan tertua ditemukan di Mesopotamia berupa kumpulan tablet tanah liat, sementara perpustakaan Alexandria di Mesir menjadi simbol pusat ilmu pengetahuan terbesar pada masa itu. Pada abad pertengahan, perpustakaan berkembang di lingkungan keagamaan, seperti biara Kristen dan lembaga pendidikan Islam, yang berperan penting dalam pelestarian ilmu. Memasuki masa Renaissance dan modern, penemuan mesin cetak mendorong pesatnya penyebaran buku dan pertumbuhan perpustakaan umum, universitas, dan juga nasional. Pada era modern, perpustakaan mengalami transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan akses pengetahuan secara luas dan juga cepat. Itulah sejarah perpustakaan di dunia. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah perpustakaan di Indonesia. Di mana di Indonesia, sejarah perpustakaan diawali dari tradisi lisan dan penulisan naskah kuno pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang menggunakan media seperti lontar dan daun nipah. Pada masa kolonial Belanda, perpustakaan mulai berkembang secara formal dengan berdirinya Batavia Genootschap yang menjadi cikal bakal perpustakaan nasional Republik Indonesia. Meskipun masih berorientasi pada kepentingan kolonial, setelah kemerdekaan, perpustakaan berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan perpustakaan sekolah dan juga taman baca rakyat. Hingga saat ini, perpustakaan di Indonesia terus berkembang menuju era digital dengan menekankan literasi informasi, pelestarian budaya, dan juga peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Itulah sedikit sejarah perpustakaan di Indonesia. Itulah sejarah perkembangan perpustakaan di dunia dan juga di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada bab yang ketiga, yaitu pada dasar hukum perpustakaan sekolah. Di sini saya hanya mencantumkan 3 dasar hukum perpustakaan sekolah. Di antaranya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, di mana payung hukum utama penyelenggara di mana undang-undang tersebut berisi yang pertama payung hukum utama penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, dan yang kedua setiap satuan pendidikan wajib memiliki perpustakaan. Dasar hukum yang kedua yaitu dari Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan juga prasarana, di mana perpustakaan adalah sarana wajib di sekolah, standar minimum sarana perpustakaan, dan juga menunjang kelancaran proses pembelajaran. Itulah isi dari Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Lanjut dasar hukum yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 dan juga PP nomor 24 tahun 2014 yang berisi kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan. Itulah beberapa dasar hukum tentang perpustakaan sekolah. Baiklah, selanjutnya pada bab yang keempat tentang perencanaan perpustakaan. Di sini yang pertama itu pengertian perencanaan perpustakaan. Perencanaan perpustakaan merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan arah kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional dalam penyelenggaraan perpustakaan agar tujuan kelembagaan dapat tercapai. Di mana fungsi perencanaan perpustakaan ini yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, pengendalian, efisiensi, dan motivasi. Dalam perencanaan perpustakaan ini terdapat aspek yang direncanakan. Yang pertama itu SDM-nya, sumber daya manusia. Yang kedua, koleksi perpustakaan. Yang ketiga, layanan perpustakaan. Yang keempat, sarana prasarana. Yang kelima, pendanaan. Yang keenam, teknologi informasi. Dan yang terakhir, evaluasi. Perencanaan perpustakaan ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, menjamin perpustakaan berjalan sesuai visi dan misi, menyiapkan sarana koleksi SDM dan anggaran secara terukur. Yang ketiga, menyusun strategi menghadapi perkembangan teknologi informasi.
Selanjutnya, prinsip perencanaan perpustakaan. Yang pertama itu relevansi, yang kedua efisiensi dan efektivitas, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat partisipatif, dan yang terakhir yaitu berkelanjutan. Selanjutnya, tahap perencanaan perpustakaan. Yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhannya. Yang kedua, kita harus menetapkan visi dan misi perpustakaan tersebut. Yang ketiga, kita harus mengidentifikasi sumber daya yang ada. Yang keempat, kita menyusun program kerja. Yang kelima, kita melaksanakan program kerja tersebut. Dan yang terakhir, kita harus memonitoring dan mengevaluasi perpustakaan tersebut. Itulah materi pada bab keempat tentang perencanaan perpustakaan. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kelima. Materi yang kelima yaitu tentang pengorganisasian dan juga kepemimpinan perpustakaan. Yang pertama kita akan membahas pengorganisasian. Yang pertama itu terdapat prinsip pengorganisasian perpustakaan, yaitu ketergantungan tujuan, yang kedua spesialisasi tugas, yang ketiga skalabilitas dan fleksibilitas, yang keempat akuntabilitas, dan yang kelima transparansi. Selanjutnya struktur organisasi perpustakaan. Terdapat direktur atau kepala perpustakaan dan kepala subbagian atau manajer. Yang ketiga, pembagian tugas dalam pengorganisasian perpustakaan ini. Yang pertama, terdapat kepala perpustakaan, manajer koleksi, pustakawan koleksi, dan juga banyak pembagian tugas lainnya. Yang keempat, dalam pengorganisasian ini terdapat penyusunan tata kerja dan juga SOP. Selanjutnya, pendekatan kepemimpinan. Yang pertama itu efektivitas kepemimpinan perpustakaan, yang kedua kepemimpinan perpustakaan dalam memotivasi, yang ketiga indikator kepemimpinan, dan yang terakhir pengangkatan kepemimpinan perpustakaan. Sebab selanjutnya SDM atau staf perpustakaan. Yang pertama kita rekrut staf perpustakaan. Yang kedua penempatan, yang ketiga pendidikan, pelatihan, dan magang. Yang keempat untuk merekrut staf ini yaitu imbalan dan juga kompensasi. Yang kelima, kinerja staf perpustakaan. Yang keenam, pembinaan staf perpustakaan. Yang ketujuh, SDM perpustakaan digital. Itulah materi yang kelima tentang pengorganisasian dan kepemimpinan perpustakaan. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang keenam, yaitu koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan yaitu semua bahan perpustakaan yang ada sesuai dengan kebutuhan sivitas akademik dan dapat digunakan oleh para pengguna perpustakaan tersebut. Jenis-jenis koleksi perpustakaan ini dapat berupa karya cetak seperti buku, dan juga terbitan berseri. Yang kedua, jenis koleksi perpustakaan ini yaitu karya non-cetak, bisa berupa rekaman suara, video, dan juga gambar. Yang ketiga, bahan grafika. Ini dapat berupa kartografi seperti peta, atlas, bola dunia, dan foto udara. Dan juga dapat bentuk mikro seperti micro reader. Nah, pengadaan koleksi perpustakaan ini bisa dengan pembelian, pertukaran, dan juga hadiah. Itulah materi keenam tentang koleksi perpustakaan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketujuh tentang klasifikasi perpustakaan. Klasifikasi perpustakaan merupakan proses pengelompokan bahan pustaka secara sistematis berdasarkan kesamaan sifat atau isi, di mana terdapat prinsip-prinsip klasifikasi perpustakaan. Yang pertama itu keterpaduan, yang kedua konsistensi, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat kemudahan bagi pengguna, dan yang terakhir keteraturan. Selanjutnya sistem klasifikasi. Terdapat 3 sistem klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi artifisial, yang kedua klasifikasi utility, dan yang terakhir klasifikasi fundamental. Itulah materi mengenai klasifikasi perpustakaan. Selanjutnya materi yang ke-8 tentang katalogisasi perpustakaan. Katalogisasi yaitu membuat data ringkas tentang isi dan identitas buku supaya
pengguna perpustakaan bisa menemukan bahan yang dicari dengan cepat dan juga tepat. Fungsi katalogisasi sendiri yang pertama itu mempermudah temu kembali informasi, yang kedua mengidentifikasi bahan pustaka, yang ketiga dapat membedakan bahan yang mirip, dan yang keempat mengorganisasi koleksi, dan yang terakhir menjadi alat komunikasi koleksi. Tujuan katalogisasi tersendiri yang pertama itu menyediakan akses bibliografi terhadap semua bahan, menjamin konsistensi dan keseragaman data, dan juga memudahkan pengguna mencari dan mengelola koleksi. Sebab berikutnya tentang proses katalogisasi. Gimana sih proses katalogisasi itu? Yang pertama itu kita harus melakukan pemeriksaan bahan pustaka. Setelah pemeriksaan kita harus, yang kedua itu deskripsi bibliografis, yang ketiga penentuan tajuk entry utama, yang keempat penentuan subjek, yang kelima kita harus menentukan nomor klasifikasi, yang keenam kita harus membuat kartu, dan yang terakhir kita harus melakukan pengecekan dan juga verifikasi. Itulah beberapa proses katalogisasi perpustakaan. Dan yang terakhir ada macam-macam katalogisasi. Yang pertama itu berdasarkan aspek pengelolaan, di mana terdapat katalogisasi deskriptif, subjektif, dan juga nama. Yang kedua yaitu katalogisasi berdasarkan media atau sistem, di mana terdapat katalogisasi manual dan juga katalogisasi otomatis atau komputerisasi. Itulah dua macam katalogisasi. Mungkin itu materi tentang katalogisasi perpustakaan. Selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu pelayanan perpustakaan, di mana terdapat dua sistem pelayanan perpustakaan ini. Yang pertama sistem layanan terbuka dan juga sistem layanan tertutup. Dan juga terdapat beberapa pelayanan perpustakaan. Yang pertama itu pelayanan sirkulasi, di mana ini menjadi pelayanan utama pada perpustakaan. Yang kedua pelayanan referensi, di mana pelayanan referensi ini berupa acuan, rujukan, dan jenis koleksi yang diciptakan untuk memberikan informasi, dan juga penjelasan dalam hal-hal tertentu. Pelayanan yang ketiga yaitu pelayanan literasi informasi, di mana pelayanan ini membantu pemustaka memiliki kemampuan mencari, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi secara efektif. Itulah 3 pelayanan dalam perpustakaan. Selanjutnya kita masuk program teknis lainnya seperti program wajib baca, pelatihan pemustaka, promosi perpustakaan, dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan pelayanan. Itulah materi mengenai pelayanan perpustakaan. Selanjutnya kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu materi peralatan dan juga bahan-bahan pustaka. Yang pertama kita masuk pada pelayanan peralatan perpustakaan. Terdapat yang pertama itu peralatan dasar seperti rak buku, meja sirkulasi, kursi dan meja baca, serta lemari katalog. Yang kedua, peralatan pengolahan dan sirkulasi. Ini contohnya seperti komputer katalog, barcode scanner, stempel tanggal pinjam, slip buku, dan masih banyak lagi. Peralatan yang ketiga yaitu peralatan konservasi dan preservasi, di mana seperti mesin laminating, alat penyelidikan buku, kotak arsip, dan juga masih banyak lagi. Peralatan yang keempat yaitu peralatan layanan modern, seperti komputer dan jaringan internet, pemindahan aplikasi katalog online, dan juga lain-lain. Itulah beberapa peralatan perpustakaan, seperti yang tadi seperti peralatan dasar, peralatan pengolahan dan sirkulasi, peralatan konservasi dan preservasi, dan layanan modern. Kita lanjut pada bahan-bahan perpustakaan. Yang pertama itu bahan cetak, seperti buku teks, majalah, jurnal, brosur, pamflet, dan juga surat kabar. Yang kedua itu bahan perpustakaan itu terdapat bahan non-cetaknya juga, seperti audiovisual, seperti kaset, CD, DVD, film, dan lain-lain. Dan juga bahan non-cetak tersebut juga terdapat digital seperti e-book, database online, website, dan juga lain-lain. Itulah beberapa peralatan dan bahan-bahan perpustakaan. Selanjutnya kita masuk pada materi
perlengkapan dan tata ruang perpustakaan sekolah. Di mana konsep tata ruang perpustakaan yaitu tata ruang perpustakaan yaitu penataan atau penyusunan segala fasilitas di ruang atau di gedung perpustakaan yang bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif, aman, dan nyaman bagi pemustaka serta petugas perpustakaan. Jenis-jenis sistem tata ruang ini terdapat tata sekat, tata pasar, dan juga tata bawor. Dan juga prinsip umum tata ruang ini seperti sistem terbuka, penempatan area anak, remaja, dan dewasa, penempatan menurut karakteristik kelompok pengguna, pemisah area layanan perpustakaan, dan juga penempatan area penunjang. Selanjutnya, standar tata ruang perpustakaan sendiri. Perpustakaan ini harus memiliki standarnya tersendiri, yaitu pertama itu pencahayaan dan pengudaraan, yang kedua warna, yang ketiga petunjuk dan tanda, dan yang keempat keamanan dan juga keselamatan. Itulah materi mengenai perlengkapan dan juga tata ruang perpustakaan sekolah. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu konsep dasar dan komponen perpustakaan elektronik dan digital. Konsep dasar perpustakaan elektronik. Perpustakaan elektronik adalah sistem perpustakaan yang menggunakan teknologi digital untuk mengelola, menyimpan, mengakses, dan juga menyebarkan informasi. Karakteristik pada perpustakaan elektronik tersendiri. Yang pertama itu akses tanpa batas. Yang kedua, koleksi digital. Yang ketiga, interaksi teknologi. Yang keempat, efisien waktu dan ruang. Dan yang terakhir, karakteristiknya yaitu skalabilitas. Selanjutnya, implementasi tentang perpustakaan elektronik ini dapat kita implementasikan berupa yang pertama itu digital koleksi, penyediaan platform library, website perpustakaan, database dengan sistem otomatis, dan juga penyediaan infrastruktur. Itulah beberapa yang dapat kita implementasikan untuk perpustakaan elektronik. Selanjutnya kita masuk pada komponen perpustakaan elektronik. Yang pertama itu pengantar, yang kedua komponen komputer, yang ketiga arsitektur komputer, komponen teknis elektronik, perangkat lunak, format dokumen elektronik, dan juga komponen internet. Itulah beberapa komponen perpustakaan elektronik. Selanjutnya kita masuk kepada sumber daya informasi. Terdapat sumber daya primer, sumber daya informasi sekunder, sumber informasi tersier, sumber informasi multimedia, dan yang terakhir sumber informasi kurikuler. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-13 tentang program gerakan literasi sekolah, di mana program literasi sekolah ini merupakan upaya sistematis satuan pendidikan untuk menumbuhkan budaya literasi dan nutrisi melalui program yang terencana, berkesinambungan, serta terukur. Di mana tujuan program gerakan literasi tersendiri yaitu pertama menumbuhkan budaya membaca, yang kedua mengembangkan kemampuan memahami dan menganalisis informasi, yang ketiga meningkatkan kompetensi literasi dasar. Itulah beberapa tujuan diadakannya program GLS ini. Dan juga kita dapat melakukan implementasi program GLS ini dapat berupa yang pertama tahap pembiasaan, yang kedua tahap pengembangan, dan yang ketiga tahap pembelajaran. Dan juga program GLS ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama fungsi edukatif, yang kedua fungsi stimulatif, yang ketiga fungsi kultural, yang keempat fungsi sosial, dan yang terakhir fungsi pengembangan karakter. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program gerakan literasi sekolah. Yang pertama itu pengendalian, evaluasi, dan juga pelaporan dan tindak lanjut. Itu yang harus kita lakukan selama program GLS ini. Mungkin itu materi mengenai program gerakan literasi sekolah. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, materi yang ke-14, mengenai penjaminan mutu perpustakaan sekolah. Penjaminan mutu perpustakaan sekolah merupakan
proses sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan layanan, koleksi, pengelolaan, serta sarana dan prasarana perpustakaan memenuhi standar nasional dan juga kebutuhan pengguna perpustakaan. Di mana tujuan penjaminan mutu perpustakaan ini yaitu yang pertama, menjamin kecukupan layanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas literasi siswa. Yang ketiga, memastikan pengelolaan profesional. Dan yang terakhir, mewujudkan perbaikan berkelanjutan. Itulah tujuan dari penjaminan mutu perpustakaan sekolah. Selanjutnya, komponen utama dalam penjaminan mutu sekolah. Terdapat koleksi, layanan perpustakaan, pengelolaan, SDM perpustakaan, sarana dan prasarana, dan juga kegiatan literasi. Itulah komponen utama yang harus ada dalam penjaminan mutu perpustakaan sekolah ini. Selanjutnya, prinsip penjaminan mutu perpustakaan sekolah. Yang pertama itu, prinsipnya itu berbasis standar. Yang kedua, transparan dan juga akuntabel. Yang ketiga, partisipatif. Yang keempat, sistematis dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu berorientasi kepada pengguna perpustakaan. Selanjutnya, kita masuk proses penjaminan mutu perpustakaan sekolah. Terdapat beberapa proses dalam penjaminan mutu ini. Yang pertama itu perencanaan mutu. Kita harus merencanakan agar perpustakaan ini terjamin mutunya. Yang kedua, pelaksanaan mutu. Yang ketiga, evaluasi mutu tersebut. Dan yang keempat, atau yang terakhir yaitu tindak lanjut. Selanjutnya, indikator mutu perpustakaan sekolah. Yang pertama, koleksi memenuhi SNP atau Standar Nasional Perpustakaan. Yang kedua, jumlah kunjungan. Yang ketiga, kegiatan literasi berjalan konsisten. Yang keempat, SDM perpustakawan berkualitas baik. Yang kelima, sarana lengkap dan ramah pengguna. Dan juga kepuasan perpustakaan tinggi, dan yang terakhir pelaporan tertib. Itulah indikator mutu perpustakaan sekolah. Baiklah, itulah materi mengenai penjaminan mutu perpustakaan sekolah. Dan juga inilah materi terakhir pada semester kali ini, yaitu tentang penjaminan mutu perpustakaan sekolah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita dalam mata kuliah manajemen dan digitalisasi perpustakaan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dari materi pertemuan kita pertama sampai dengan pertemuan kita yang terakhir pada kali ini. Dengan berakhirnya materi yang ke-14 tadi, maka berakhir jugalah presentasi materi manajemen digitalisasi perpustakaan saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.